teman-teman, apa kabar? Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hubungan militer dan politik di Indonesia. Nah, mari kita mulai dari pemateri yang pertama. Slide nomor 2. Militer merupakan suatu organisasi yang paling sering melayani kepentingan umum, tanpa menyertakan orang-orang yang menjadi sasaran usaha-usaha organisasi itu. Militer adalah suatu profesi sukarela karena setiap individu bebas memilih suatu pekerjaannya di dalamnya. Namun, juga bersifat memaksa karena para anggotanya tidak bebas untuk membentuk suatu perkumpulan sukarela melainkan terbatas kepada suatu situasi. Militer sebagai bagian dari masyarakat Indonesia atau bagian warga negara merupakan alat negara, oleh karenanya posisi militer harus tergantung pada keputusan pemimpin politik. Sebagai cermin dari kedaulatan rakyat, otonomisasi militer dari sipil akan memberikan peluang untuk tidak bertanggung jawab, apalagi harus tunduk kepada kepemimpinan sipil. Serta pihak militer beralasan kalau militer harus tunduk pada pimpinan sipil, maka yang terjadi adalah politisasi militer yang akan mengganggu statusnya sebagai the guardian of the state. Oleh karenanya, militer lebih menghendaki hubungan yang bersifat hubungan sementara. Tidak ada yang menguasai atau dikuasai. Tidak ada koordinat dan subordinat. Ketegasan dan belum adanya kata sepakat antara pihak sipil militer dalam menafsirkan konsep hubungan sipil militer jelas tidak berimplikasi pada model hubungan sipil militer yang selanjutnya akan terjadi konflik kepentingan di antara sipil dan militer. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Politik dari bahasa Yunani ialah politikus, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara. Politik itu ialah proses pembuatan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian politik ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik. Politik ini juga seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun non-konstitusional. Di samping itu, politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain: pertama, politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Kedua, politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara. Ketiga, politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di Indonesia. Kelima, politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Di dalam konteks memahami politik itu perlu dipahami beberapa kunci, yaitu kuncinya antara lain kekuasaan politik, legitimasi, sistem politik, perilaku politik, partisipasi politik, proses politik, dan juga tidak kalah pentingnya untuk mengetahui seluk-beluk tentang partai politik. Politik juga mempunyai tujuan yang ada di Indonesia, yaitu adanya suatu politik memiliki tujuan agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintahan diperoleh, dikelola, dan diterapkan sesuai dengan norma hukum. Dan ada juga adanya politik dalam membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terus politik juga bertujuan mensejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya.
yaitu tentang partisipasi politik mengelola pertahanan. Dalam rangka partisipasi sipil dan pengelolaan pertahanan guna menata hubungan politik dan militer yang harmonis dan demokratis, harus ada program atau agenda yang disusun sesuai permasalahan yang ada, sehingga partisipasi tersebut dapat dibangun dengan meningkatkan keahlian, keterlibatan, dan peran aktif politik dalam wacana dan perumusan kebijakan pertahanan dan keamanan. Aspek lain dari partisipasi politik terhadap aspek pertahanan adalah koordinasi dalam harmonisasi kebutuhan pertahanan dengan prioritas nasional. Selanjutnya, yang dibahas di atas, mewujudkan profesional militer perwira harus meninggalkan panggung politik dan meningkatkan profesionalismenya. Reformasi internal TNI harus diakui telah merubah paradigma TNI dengan dikembalikannya fungsi militer ke bidang pertahanan. Karena militer sebagai alat negara yang menjalankan kebijakan pemerintah pertahanan, sedangkan kebijakan itu dibuat oleh pihak lain seperti pemerintahan dan lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk secara demokratis. Dalam rangka partisipasi sipil dan pengelolaan pertahanan guna menata hubungan sipil militer yang harmonis dan demokratis, harus ada program agenda yang disusun sesuai permasalahan yang ada, sehingga partisipasi tersebut dapat membangun bangsa Indonesia yang baik, menetapkan negara Republik Indonesia untuk melindungi bangsa seluruh tumpah darah Indonesia. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan tentara Indonesia sebagai komponen utama. Presiden selaku penanggung jawab tertinggi dalam pengelolaan pertahanan negara, dibantu oleh Dewan Pertahanan Nasional yang berfungsi sebagai penasihat Presiden dalam menetapkan kebijakan umum pertahanan untuk menghadapi ancaman bersenjata. Untuk mendukung kepentingan pertahanan negara, sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional berada di dalam dan atau di luar pengelola departemen yang membidangi pertahanan dimanfaatkan semaksimal mungkin, baik sebagai komponen cadangan maupun komponen pendukung. Baik, saya akan menjelaskan prinsip dasar relasi politik militer yang demokratis. Kompetisi elit militer dan elit politik tetap diperlukan sebagai prasyarat agar fungsi militer dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, para pejabat publik, baik dari kalangan sipil maupun militer, harus tetap memenuhi kewajiban, berani memikul tanggung jawab, dan menerima pembatasan-pembatasan yang diberikan. Nah, Indonesia sendiri telah mengalami beberapa tahap evolusi relasi politik dan militer sejak zaman penjajahan hingga saat ini. Hal ini dimulai dari penjajahan historis sejak kelahiran TNI di Indonesia, di mana pada waktu itu para perwira militer bergabung di dalamnya bukan dimotivasi oleh karir kemiliteran, melainkan banyak dilandasi oleh semangat untuk melawan penjajahan. Kedudukan militer dan politik semakin diperkuat pada masa Orde Baru melalui kebijakan dwifungsi yang menugaskan militer baik di bidang pertahanan maupun politik dan ekonomi. Hal ini diyakini sebagai bagian dari upaya mempertahankan stabilitas dan keamanan negara. Bahkan, secara praktis dapat dirasakan bahwa peran militer pada saat itu telah terasa hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat, di mana militer masuk ke ranah yang bukan tugas pokoknya sebagai anggota militer, seperti dalam penanganan aset negara, menjadi penguasa di sektor bisnis dan industri, bahkan menjadi pejabat pemerintahan yang dimana seharusnya ditempati oleh orang-orang politik. Politik militer akhir-akhir ini menjadi objek perbincangan masyarakat Indonesia di saat menjelang pemilihan presiden dan wakil presiden. Apalagi dalam pencalonan tersebut muncul tokoh-tokoh mantan TNI sebagai kandidat presiden. Terkuaknya perbincangan tersebut, terlalu lamanya militer terlibat dalam kancah perpolitikan di Indonesia, dan tuntutan penghapusan dwifungsi ABRI serta adanya ungkapan lain agar militer kembali ke barak. Dalam arti lain, timbulnya semangat depolitisasi militer agar
agar militer lebih profesional di bidangnya. Tentang hubungan politik militer harus dapat didefinisikan atau dirumuskan dengan jelas dan benar, serta dapat diimplementasikan di Indonesia dengan meletakkan dan memperhatikan kepentingan nasional. Hal tersebut untuk menepis kepentingan individu maupun kelompok serta tidak terjerumus kepada terjadinya konflik di antara sesama bangsa. Pada dasarnya, anggota TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam mengelompokkan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. TNI memiliki tugas pokok yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Salah satu syarat anggota TNI yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah adalah menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota TNI sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pilkada. Membangun hubungan sipil militer yang harmonis. Upaya untuk membangun format baru hubungan sipil militer dalam masyarakat demokratis memerlukan landasan yang lebih fundamental. Prasyarat yang penting adalah terbentuknya pemerintahan demokratis yang mencakup rule of law, akuntabilitas publik dalam kaitan delicit balance, tentang otonomi militer dalam kebijakan personal, penentuan tingkat kekuatan, masalah pendidikan dan doktrin militer dalam rangka mencari dan merumuskan hubungan baru sipil militer yang harmonis. Harus ada kemauan dari semua komponen bangsa yang berlandaskan pada nilai moral dan sikap mental yang saling menghormati dan menghargai, mutual respect, dan saling bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia baru berdasarkan prinsip yang ditetapkan sesuai otoritas pengambilan keputusan. Inilah kesimpulan dari kelompok kami. Penataan hubungan politik militer yang demokratis harus melibatkan politik dalam memikirkan dan merumuskan serta menentukan kebijakan di bidang pertahanan. Sehingga hubungan politik militer yang harmonis harus dibangun dalam kerangka demokratis dan adanya saling percaya dan saling bekerja sama guna membangun Indonesia baru. Hal ini akan menambah keseluruhan komponen bangsa yang terlibat baik politik maupun militer harus saling berdampingan dan saling menghormati dalam profesi masing-masing dalam wadah demokrasi. Diharapkan pula pada masa yang akan datang tidak ada yang merasa lebih superior dalam pengabdian terhadap nusa dan bangsa. Oke teman-teman, hanya itu materi tentang hubungan politik dan militer di Indonesia yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sama-sama di rumah aja. Terima kasih.